Indonesia dari dulu lekat sekali dengan yang namanya hal mistis. Oleh karenanya, jangan heran apabila ada banyak cerita seram yang beredar. Menariknya, seperti semua daerah di Nusantara mempunyai kisah masing-masing. Ini bukti dengan adanya hantu di masing-masing daerah yang ceritanya sudah turun-temurun. Seperti cerita yang dialami oleh seorang perempuan bernama Fitri. Ia mengalami kejadian mistis ketika sedang berlibur di daerah wisata Ciwidey, Bandung. Saat itu, Fitri sedang berlibur bersama rekan kerjanya. Dan di saat itu pula, Fitri dan rekan-rekannya sempat diganggu oleh makhluk halus hingga ia sempat tersesat hingga 12 jam lamanya di dalam hutan. Usut punya usut, peristiwa itu diakibatkan oleh sepasang rekannya yang berbuat tidak senonoh di dalam hutan. Penasaran dengan kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mensupport Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video kali ini bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue ini mungkin udah nggak asing nih bagi teman-teman semua yang sering banget menonton, mendengarkan podcast Besok Pagi. Dan ini narasumber yang menurut gue ceritanya sangat gokil banget. Ini perjalanan dia trip ke salah satu tempat wisata di daerah Jawa Barat. Dan ini ceritanya sangat gokil karena dia sempat tersesat di dalam hutan selama berjam-jam ya, bahkan hampir setengah hari full, ini tengah malam. Dan ternyata yang dia rasakan itu, ya pokoknya nanti lu simak aja lah sampai habis karena gokil banget ceritanya. Dan kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Fit. Halo Bang. Sehat Fit ya? Alhamdulillah. Fitri. Nah, Fitri mungkin teman-teman udah gak asing, dan dia juga mempunyai karya tulis ya Fit ya? Masih nulis, kalau masih aktif nggak? Masih lagi bikin buku kedua. Buku kedua, wih mantap, buku kedua. Nah teman-teman semua nih yang belum nyimak karyanya Fitri di buku yang pertama, nanti untuk lebih jelas dan detail gue cantumin juga di kolom deskripsi, atau mau baca ya masih ready ya tuh ya, masih stoknya. Kalau yang buku pertama udah habis. Oh, udah sold out? Oh berarti kalau teman-teman semua yang mau order buku lu yang pertama gimana tuh? Nunggu cetakan lagi dong? Nunggu cetakan kedua paling pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus. Nah, nanti lu kepoin aja lah di Instagram lu Fit ya, lu sering update ya. Instagram lu apa tuh? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Nah, oke nih Fit. Sebelum kita membahas tentang cerita lu yang sangat tadi gue denger ini sangat horor banget. Ini perjalanan lu pada tahun berapa tuh Fit? 2017. 2017. Ini lagi kegiatan liburan apa tuh? Oh, libur kantor. Oh, libur kantor. Jadi ini teman-teman kantor juga. Teman-teman kantor juga ya. Gila, emang rencananya kan ini ke daerah Ciwidey ya? Iya, short trip gitu. Short trip. Karena nyari yang singkat-singkat aja tapi enak gitu. Dan ternyata yang lo alamin itu nggak kepikiran sih bakal kayak gitu. Kacau sih, parah. Pokoknya nih lu yang menyimak video kali ini, lu simak terus sampai habis karena di situ banyak banget nanti pesan-pesannya, dan yang intinya lu ambil sisi baiknya. Oke. Dan jangan lupa juga nih, kalau Besok Pagi juga ada di Spotify, nanti kalian bisa dengarkan dan simak itu di Besok Pagi, podcast pendakian horor. Dan jangan lupa juga kunjungi di Instagram kita, itu besokpagi.edv. Nanti untuk lebih jelas dan detail gue cantumin juga di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan kalian semua mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi di sini gue mau ceritain pengalaman horror trip gue Bang, sama teman kerja sih waktu itu tahun 2017. Jadi gue sama teman kerja gue si Jojo sama Wardi, itu kan kita lagi dapat libur hari raya kan. Cuman waktu itu Jojo ngajuinnya liburan ke yang short trip aja yuk, kayak yang deket-deket gitu kan, nggak ngambil waktu lama. Ya udahlah, jadinya waktu itu sama Jojo diusulin ke water park yang waktu tahun itu tuh lagi booming banget. Lagi rame-ramenya daerah Ciwidey. Nah, water park nih.
Nah, tadi kan kita kan cuma mau bertiga kan, gua, Wardi sama Jojo. Nah, cuman kata si Jojo katanya sepi kalau bertiga. Jadinya dia ngajakin teman kuliahnya dulu. 3 orang, Yola, Feni, sama Denny. Jadi banyak dong. Jadi 6 sama gua. Feni sama Denny nih pacaran nih kebetulan kan. Nah, waktu itu tuh kita berangkat subuh dari Jakarta, dari rumahnya Jo. Soalnya kan pakai mobil dia kan. Cuman salahnya kita itu kita nggak expect kalau ternyata di perjalanan tuh bakal semacet itu. Bodohnya kita itu, ini kan kita juga ngambil jalan-jalannya di hari libur hari raya ya gitu ya. Pasti kan bakal macet parah. Cuma ya bener-bener nggak kepikiran bakal semacet itu. Jadilah karena gara-gara macet itu, estimasi kita nyampe tuh jadi di luar perkiraan kita. Harusnya jam 12 siang tuh udah nyampe waterpark itu kita jam 2 apa jam 3-an gitu tuh masih di sekitaran jalanan Ciwidey-nya itu belum nyampe ke waterparknya. Kalau di tol nggak bisa jalan tuh. Iya, kalau di tol sih waktu itu nyantai. Cuman pas udah masuk ke jalanan Ciwidey itu kan kecil kan ya. Nah, di situ tuh mulai padat, macet parah. Nah, apalagi pas kita lihat waterpark yang kita mau tuju itu rame banget. Bener-bener full sama orang gitu kan. Terus kan kita ngelihatnya jadi males duluan kan. Asli. Kan. Nah, teruslah si Jojo sama Yola ngusulin kita pindah haluan aja deh. Kayak gue juga nggak mau deh ke tempat situ rame-rame bejubel gitu kan. Nah, kebetulan kan kalau di Ciwidey itu kan tempat wisatanya deket-deketan ya Bang ya. Kanan kiri ya cuma tinggal maju-maju juga nanti ada lagi. Nah, makin ke depan itu kan makin naik kan jalanannya. Kita liatin satu-satu saat itu. Wah, penuh semua nih. Jadi kesimpulannya tuh kita jadi kayak nggak pergi ke tempat tujuan kita kan. Tapi kan udah telanjur di situ ya mau gimana lagi, masa nggak kemana-mana gitu kan. Nah, terus tuh nggak jauh dari waterpark yang kita tuju itu. Kan waterpark itu ada di sebelah kanan. Nah, beberapa meter ke depan tuh pas udah mulai agak sempit jalannya, kita nemuin ada satu tempat wisata yang sepi. Sepinya itu ya beneran sepi, bukan nggak ada orang nih ya berarti ya. Makanya kita mikir, tapi tempat wisata itu sepi tuh. Tapi tempat wisata, tempat wisata sih kayaknya. Oh, jadi lu belum tahu juga ya? Kayak tempat wisata udah lama sebenarnya. Jadi sebelah kiri kan kayak hutan-hutan pinus gitu kan. Nah, pelangnya itu ada di paling depan. Tapi tempat wisatanya itu masuk lagi ke dalam. Gitu. Nah, dari depan aja udah nggak kelihatan ada parkiran motornya kan. Karena kita udah kecapean di jalan Ciwidey-nya juga macet parah ya, kita harus cepet-cepet nemuin tempat wisata dong. Dan kita kan mikirnya saat itu kayaknya enak nih tempat wisatanya, jatuhnya kayak alam-alam gitu emang masuk ke dalam hutan kan. Ya udahlah kita ikutin usulan Yola aja tuh, ya udah nggak apa-apa ke situ kali aja, enak tempatnya sepi sih, enakan yang sepi fit kata Yola gitu kan. Ya udah kita masuk ke situ tuh. Pelangnya kan ada di depan dan itu bener-bener sepi, nggak ada kan. Lu pernah masuk ini nggak Bang, kawasan Taman Nasional Gunung Salak? Iya, kayak gitu. Nah, posisi keadaannya tuh 11-12 sama gitu. Mau masuk ke Taman Nasional. Cuman kan kalau yang Taman Nasional Gunung Salak itu kan jalannya masih gede, masih banyak pondok-pondok kan gitu ya. Ini enggak, ini kayak bener-bener hutan, jalannya itu cuma kayak muat satu mobil doang, terus batu-batu gitu kan. Jadi kita pas makin dalam, lama juga, ada 2 kiloan buat masuk ke dalam ya kan. Kita kan pakai Google Maps kan, tetep kan. Nah, pas kita masuk ke dalam, kok bener-bener masuk hutan ya tempat wisatanya gitu loh. Tapi ini bener kan ya, kalau dicek di Google emang bener ada gitu kan. Ya udahlah, emang hawanya juga udah agak-agak beda mungkin karena sepi ya. Gak lama lah kita pakai ngobrol-ngobrol, nyampe juga tuh di tempatnya. Jadi ternyata tempatnya itu kayak semacam glamping Bang. Dia bener-bener di tengah hutan pinus gitu. Tapi di tengah itu ada satu kolam renang yang cukup gede, satu di tengah, dikelilingin sama gubuk-gubuk pemandian air panas gitu. Nah, pas waktu itu kita sampai, seingat gua tuh cuman ada 6 apa 8 orang pengunjung gitu kan di situ. Bener-bener sepi deh pokoknya. Tapi enak hawanya Bang, karena di dalam hutan mungkin ya. Kita mikirnya nggak macam-macam tuh ya. Enggak ada aneh-aneh, biasa-biasa aja walaupun kelihatan sepi, mana namanya tempat wisata sepi pasti kelihatan agak horor ya apalagi tengah hutan. Ya udahlah, kita mah cuman coba buat biasa aja. Nah, udah sampai situ kan kita capek kan. Gua, Jojo, sama Wardi mutusin buat renang di kolam renang itu tuh di tengah-tengah. Ini kolam renangnya air panas atau gimana nih? Enggak. Kolam renang aja berarti. Kolam renang biasa, air panas yang gubuk-gubuknya doang.
yang jaganya 2 orang, orang lokal situ kan, bapak-bapak. Nah terus Jojo ada ngajakin si Feni sama Denny nih, ayo kita nyebur dulu biar seger nih badan gitu kan. Tapi mereka nolak, katanya enggak mau melipir aja di pinggir kata mereka gitu kan. Oh ya udahlah, kita nggak ngurusin banget, kita asik-asik lah waktu itu mandi di situ kan. Nah terus ini ceritanya pas udah pulang ya. Jadi Wardi kan ikut berenang sama gue kan di situ. Wardi itu ternyata merhatiin gerak-geriknya si Feni sama Denny ini. Oh, oke. Ya, jadi kalau kan karena Wardi yang ngeliat kan. Kata Wardi itu pas mereka nolak diajakin buat renang di situ, mereka kayak ada ngelobi salah satu penjaga di wisata itu. Kayaknya mereka mau mandi bareng sih kayaknya. Buset, gila. Serius. Oh berarti emang ada tempat buat kayak gubuk. Oh iya, kan ada private gitu. Oh di gubuk itu ada private ya. Jadi satu gubuk satu kolam pemandian air panas gitu. Dan nggak besar itu. Enggak, harusnya kan buat 1 orang doang kan. Nah Wardi tuh ngeliat, katanya kok mereka kayak ngomong-ngomong pelan gitu kan sama ini. Dan Wardi merhatiin mereka dong, ternyata mereka tuh ada masuk ke dalam gubuk pemandian panas itu. Tapi berdua, nggak sendiri-sendiri. Wah di situ Wardi karena bukan teman deket kita gitu, bukan teman deket gua sama Wardi, dia cuman kayak diem aja, kayak justru dia kayak malu sendiri mau bilang ke kita tapi malu, jadi dia diem aja tuh Wardi di situ ngelihat kelakuan temennya Jojo gitu kan. Tapi langka juga ya orang kayak gitu ya. Biasanya kan apa tuh langsung ngomong itu anak berdua kayak gitu-gitulah. Enggak, Wardi nggak bilang. Aja ya? Iya, dia emang kayak anaknya mungkin karena bukan temannya, kayak mungkin aduh nggak enak nih gimana bilangnya gitu kan dia. Ayo udahlah diem aja dulu mungkin gitu kan. Nah udah selesai lah, kita beres bebersih, kita istirahat di gubuk peristirahatannya tuh di paling pojok ada 1. Jadi semuanya ngumpul di situ kalau udah selesai mandi. Nah, nggak lama Feni sama Denny nyamperin kita. Awalnya tuh sebelum ada Feni sama Denny, Jojo sempat nanya gini, loh tuh anak 2 kemana tuh? Kata si Jojo gitu kan. Terus Wardi kayak pura-pura bego gitu lagi ya, maksudnya nggak bilang aja, nggak tahu tadi gue liat kayak melipir kemana gitu kan. Masih belum ngaku ya? Belum, katanya nggak enak dia mau ceritain. Nah terus tuh nggak lama mereka datang, Feni sama Denny ini nyamperin kita, tapi rambutnya tuh pada basah gitu, basah udah, tapi bajunya enggak. Ya otomatis kan jadi pertanyaan kan. Nah di situ Yola nyablak gini, loh lu pada habis dari mana tuh rambutnya basah? Habis mandi lu ya gitu kan. Kata Denny, iya habis mandi gue tuh di dalam gubuk itu. Wah masuk berdua lu ya, apa bisa-bisanya tuh rambut basah baju nggak basah gitu kan. Tapi di situ Denny nyangkal tuh, kata dia, apaan sih orang gua mandinya sendiri-sendiri nggak berdua. Ya lah gua bercanda, kata si Yola gitu kan. Nah pas Yola bilang kayak gini, sebenarnya gue udah agak nangkep sih Bang sebelum Wardi cerita juga kalau mereka tuh ada kemungkinan masuk ke dalam gubuk berdua. Soalnya pas di perjalanan aja ya, mereka itu kan pacaran nih, katanya pacaran udah lama kan, di zaman kuliah kata si Jojo. Mereka tuh di depan aku sama Wardi yang temen baru aja gitu, berani loh Bang kayak mesra-mesraan di depan kita gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan kalau orangnya kayak gitu. Iya sih, iya. Oke. Di mobil kan waktu itu posisinya Jojo yang bawa mobil, Yola di depan. Nah tadinya yang di tengah itu Feni, Denny sama gua, Wardi di belakang. Cuman karena gua risih sama mereka ini kayak nggak hargain gitu loh, kayak peluk-pelukan, cium-cium pipi, tapi di depan kita kan aneh sih. Loh, kok. Dan gue sebagai kayak lu juga risih aja. Iya, terus gue sempat ada komplain sama Jojo, kenapa sih temen lu gitu? Enggak, udah mereka mah udah biasa dari dulu kayak gitu, aslinya baik kok. Jojo bilang gitu, ya udahlah. Nah karena risih itu jadinya gue pindah ke belakang sama Wardi pas di tengah, bilangnya kayak nyamanan di belakang lebih gede kan space-nya gitu. Udahlah, balik lagi ke yang soal tadi di gubuk peristirahatan. Nah, udahlah kita istirahat bareng di situ. Sampai nggak kerasa udah mau jam 5 sore tuh, karena kan kita nyampe situ tuh emang udah kesorean kan sebenarnya. Dan pengunjung yang lain udah pada pulang. Tinggal lu doang nih, rombongan lu nih. Iya, sama masih ada tuh 2 penjaga itu. Iya. Nah terus salah satu penjaga nyamperin kita gini, Dek, ini udah mau tutup sih, kalau misalkan masih mau di sini nggak apa-apa. Cuman ini bapak mau pada pulang duluan ya, aman udah di sini mah nggak dipatok sih. Cuman kalau bisa ini ya sebelum maghrib udah turun gitu kan. Terus ditanya kenapa? Ya nggak kenapa-napa, namanya deket hutan kata bapak itu kan gitu kan. Terus gue tuh ada tanya gini ke si bapaknya, Pak kalau boleh tahu ini tempat wisatanya udah berapa lama ya? Kok kayak udah
nggak keurus gitu. Udah kan. tua gitu ya. Udah tua. Tapi si bapaknya bilangnya udah kayak 3 tahun lebih. Oh, jadi ini keadaannya emang udah sepi ya? Iya, dulu mah rame katanya gitu kan. Kenapa gue bisa nanya gitu? Soalnya keadaan gubuknya juga emang bener kayak nggak terawat gitu. Kan atasnya kan pakai kayak jerami-jerami gitu, udah kayak emang pada copot. Ya mungkin karena sepinya juga karena udah kurang menarik sebenarnya kan gitu. Ya udahlah, masih positive thinking aja. Dan akhirnya bapak itu pulang, kita dibilangin jam sampai maghrib, tapi di situ kita masih nyantai-nyantai aja, kita nggak mikir udahlah nggak apa-apa kata Jojo gitu kan. Soalnya misalkan dia turun hari itu juga, kayaknya di bawah masih macet parah. Oh, berpikir kayak gitu. Iya sih, benar sih. Tapi apa yang diomongin si bapak ini kayak ada benernya juga. Situasi di situ ibarat kata mau sandikala gitu ya, mau jelang maghrib udah mulai beda kan, udah pada sepi. Tiba-tiba kok kayak ada suara keramaian di tengah-tengah deket kolong itu loh, kayak banyak suara anak kecil lari-larian gini-gini. Kita kan ada di pojok gubuk peristirahatan itu kan, kita semua denger nih. Terus kita coba samperin tuh, Wardi, gua sama Jojo tuh nyamperin ke situ. Pas dilihat, tapi kok sepi ya, lu denger pada nggak sih kayak ada suara rame-rame gitu kan? Denger sih, tapi nggak ada orang di sini, udah pada balik gitu kan. Riuh gitu, Fit. Riuh dan udah mulai kerasa sesek, nggak tahu kenapa. Seakan-akan kayak di situ tuh rame, nggak cuman kita doang. Anehnya gitu, padahal itu ruangan terbuka loh Bang, alam gitu ya. Iya. Nah di situ gue udah mulai ngerasa aneh sebenarnya kita tahu lah sama hal-hal mistis kayak gitu kan. Nah kita udah pada diem-dieman aja tuh, maksudnya diem-dieman kayak pada takut nih, ya kan. Terus nggak lama Wardi denger dari salah satu gubuk air panas itu tiba-tiba ada keran nyala. Ya kan. Nah, di situ Wardi positive thinking. Dia ngira kayaknya masih ada orang tuh, apa si bapak tadi ya belum pulang. Itu ada keran nyala tuh gitu kan. Ya udah, nggak usah disamperin. Emang lagi mandi apa ngapain kali gitu kan. Tapi makin kenceng suara kerannya itu. Pas disaut-sautin sama Wardi, "Bang, ada orang nggak, Bang?" gitu kan. Dia kan orangnya agak penasaran kan. Iya. Sampai akhirnya karena nggak ada sautan, sama Wardi coba disamperin. Yang gubuk ada bunyinya itu. Tapi pas dibuka, sumpah ngelihat ekspresinya Wardi itu yang paling ketakutan pas pertama kali di situ ya, kita mulai diteror itu. Katanya pas dia buka gubuk itu, dia ngelihat ada sosok hitam tinggi di pojokan, diri ngadep dia, matanya nyala. Feeling gue sih itu genderuwo Bang, udah pasti genderuwo. Di situ gue lihat Wardi sempat kaget gitu, dia nyebut astagfirullah gini, langsung ditutup lagi sama dia. Ya kita kaget tuh, lu lihat apaan di dalam gitu kan. Dikasih tahu tuh pada saat Dikasih tahu. Wish. Udah buruan turun. Dia bilang sama Ibsen, gue lihat genderuwo di dalam, asli gak bohong gitu. Wah, gue sih yakin Wardi gak bohong. Soalnya muka dia udah pucat banget Bang, udah langsung keringetan. Dia bilang, gue nyesel anjir buka, kata gue juga jangan dibuka gitu kan. Nah gara-gara itu ya udahlah, Jojo akhirnya mau tuh, udah kita buru-buru turun. Apalagi kan buat ke jalan itu lumayan kan, 2 kilo kan ngelewatin hutan dulu kan. Nah, ya udahlah kita turun sebelum maghrib, waktu kita harus turun nyampe jalan utama. Nah, nggak lama setelah turun dari wisata itu, Feni mulai nggak banyak ngomong. Dia mulai diem, nggak bawel kayak sebelumnya. Pas kita tanya ke Denny juga gitu ya, Feni kenapa diem aja? Nggak tahu nih, tiba-tiba demam gitu kan. Loh, tadi pas mandi demam nggak? Enggak tahu, makanya tiba-tiba demam. Pas ditanya, kamu sakit? Kamu lapar apa gimana? Dia cuman kayak gini doang, ngantuk kata dia gitu kan. Tapi badannya udah panas gitu kan. Nah, karena dia bilang ngantuk, jadinya gue inisiatif buat tukeran posisi ini di mobil. Soalnya kan mobil Ajo itu yang jok belakang paling nyaman buat tiduran kan. Nah jadinya Feni sama Denny di jok belakang, yang di tengah gue sama Wardi. Yola tetap posisinya di depan kan. Ya udah istirahatin aja dulu di belakang kan. Udah tuh dia diem aja, nggak banyak ngomong sambil dilus-lusin sama si Denny. Tapi si Feni ini udah mulai aneh dari situ tuh. Dia kadang dia kepanasan nih, tapi kadang suka menggeram gitu. Kan kita yang di dalam mobil jadi parno kan. Dia tuh gitu. Kita, Den, si Feni kenapa? Nggak tahu, gue tanya dia aja, kamu kenapa? Dia cuma gini-gini dong. Panas kata dia gitu kan. Yaudah istirahatin, tidurin gitu kan. Kebetulan kan ada yang bawa obat dikit-dikit dikasih lah kita kan. Nah nggak lama alhamdulillah tuh untungnya sebelum
maghrib kita udah di jalan utama. Dan keadaannya emang masih macet parah, bener kata Jojo. Tapi mau gimana pun kita harus di situ lah. Masa iya kita mau diem terus di dalam? Iyalah, ngapain ya? Nggak balik-balik kan? Ya udahlah, karena kita kelamaan di situ, gabut juga tuh kan. Apalagi si Feni masih kayak kadang-kadang gitu. Jujur kita takut, tapi ya nggak mungkin kita turunin juga kan. Kita nggak ada niatan buat nyari kenapa? Tempat berobat gitu? Ada. Oh, ada. Cuman kan itu masih jalanannya itu masih jalanan wisata kan ya. Kita nyari-nyari gubuk atau warung belum ketemu tuh kan. Nah, karena posisinya Feni kayak gitu, udahlah positive thinking aja, kita bawa-bawa bercanda aja dalam mobil gitu kan, biar nggak parno juga. Apalagi kan jalanan masih rame gitu kan. Nah, nggak lama pertamanya Yola yang ngeliat. Yola ngeliat jadi kan sebelah kiri itu kan kayak hutan-hutan pinus gitu kan. Yola ngelihat awalnya dia ada jalan alternatif yang muat sama satu mobil, beraspal jalannya, melipir gitu di sebelah kiri itu. Nah terus pas Yola ngasih tau, itu kayak ada jalan alternatif deh gitu kan. Nah pas dia nunjukin ke kita semua lihat ada jalan alternatif itu. Nah tadi gue tuh mikirnya, itu mah jalan warga kali, soalnya jalannya kecil. Nah tapi Yola bilang gini, tapi kayaknya boleh deh kita coba lewat situ, barangkali aja ini bisa nganterin ke depan kan, namanya jalan itu kan pasti ngubunginnya ke depan kan. Sumpah ini biar kita nggak kemacetan di sini, nanti mau nyampe Jakarta jam berapa kata dia gitu kan. Terus Jojo bilang gini, bener nggak sih jalan alternatif buat ini, soalnya gue nggak lihat ada mobil masuk kata Jojo gitu kan. Nggak lama lah, nggak selang lama ya dari situ ya, kita dikasih lihat ada mobil merah masuk ke jalan itu dari belakang kita, nyalip kan, jadi dari kiri dia masuk ke situ tuh, seolah-olah kayak ngiyakinin kita udah masuk aja, ini jalan bener kok gitu. Nah Yola tuh bilang lagi gini, tuh lihat kan ada mobil merah masuk, ya udah sih coba aja, namanya jalan mah pasti ke depan gitu kan. Ya udahlah, karena kita udah fucked up banget kan, kejebak macet juga, Jojo juga yang bawa mobilnya capek. Ya udah kita jadi masuk ke jalan itu, jalan kecil itu. Emangnya juga jalannya kayak nembus hutan gitu kan. Ya feeling gue masih itu pasti jalan warga sih, bukan jalan mobil mungkin ya. Ya udah kita masuk situ, jatuhnya udah malam kan, pasti jalan itu. Kita tetap pakai Google Maps. Nah, anehnya bang, pas kita masuk situ tuh keadaan jalanannya sama kayak kita masuk ke tempat wisata itu. Sama kayak gitu? Sama. Cuman kayak ada hutan-hutan, nggak ada lampu, nggak ada warung, nggak ada gubuk, nggak ada. Horor banget berarti ya? Itu tau nggak bang, masuk jalan itu dikasih pemandangan yang sama itu ada 2 jam lebih di situ. Makanya tapi anehnya mapsnya itu tetap ngarahin kita ke depan, katanya estimasinya beberapa jam lagi kan kita sempat swipe kan di mapsnya, tetap mereka ngarahin mapsnya ngarahin ke jalan utama, jadi kita tetap percaya buat sama si Google Maps itu kan. Tapi kita masih diputer-puterin seolah-olah dengan ya itu pemandangannya sama di situ-situ doang kan gitu. Sampai akhirnya kita ini beneran jalan ini nggak sih ya, kok pemandangannya gini-gini doang kan gitu kan. Nah gak lama abis kayak gitu Yola bilang, aduh manaan gue kebelet pipis lagi gitu kan. Anehnya yang gak lama pas Yola bilang kayak gitu, kita ngelihat ada warung kopi di tengah hutan pinus itu ya. Warung kopi buka, lampunya remang-remang, tapi di depannya itu ada nenek-nenek lagi nyapu pakai sapu lidi gitu ya, nyapu malam-malam. Itu tuh iya, seingat gue tuh posisinya udah di atas jam 9 malam ya, dan itu manusia yang kita lihat selain kita di situ nenek-nenek itu doang di tengah hutan. Sama warungnya ya? Iya, malam-malam nyapu gitu ya. Awalnya kayak anjir, sempet seneng awalnya karena ketemu orang juga nih gitu tuh, ada nenek gitu kan, kita nggak mikir yang aneh-aneh. Nah di situ Yola karena dia kebelet pipis, dia minta berhenti, please kayak berhenti, gue nggak tahan, gue pengen numpang kencing di warung kopi itu. Ya udahlah kita turutin kan, walaupun awalnya karena gue agak sensitif juga ya, gue bilang gini, Yol bisa nggak ditahan, kayak film gue nggak enak deh. Gak enak kenapa Pit? Udah ya jangan ke situ, lu mah terlalu parno, orang jelas-jelas itu orang kok, udah jangan mikir aneh-aneh, gue tahu lu anaknya, tapi jangan gitu juga kali, kata dia malah marah kan. Ya udahlah gitu kan, akhirnya dia kencing kan di situ. Kita tungguin, sempat ngelihat Yola kayak ada papasan sama nenek itu, kayak biar mau nanya numpang kencing, tapi gak ada respon emang dari si nenek itu, cuman kayak gini doang. Tapi Yola masuk ke situ. Gila itu sih horor banget sih menurut gue. Wah, selanjutnya malah lebih ngeri sih gue yang gak nyangka. Udah kan, Yola kencing di situ, kita nungguin, dia masuk mobil lagi, kita tanya-tanya, gimana tadi? Aman? Aman, gak ada apa-apa, cuma neneknya diem aja sih. Ya udahlah, yang penting gue udah kencing kata dia gitu kan.
Ya udahlah, kita maju lagi. Tapi feeling gue tuh nggak enak bang. Mungkin karena ya yang gue bilang tadi sensitif atau apa. Jadi ada perasa loh gitu loh. Nah, baru jalan beberapa meter ya, gue inisiatif gini. Gue bilang ke Wardi awalnya pelan-pelan. Di coba deh lu lihat ke belakang. Itu warungnya ada nggak sih, beneran nggak sih gitu kan? Nggak tahu kenapa deh feeling gue kayak nggak enak gitu kan. Kenapa emang Fit? Udah coba nengok aja gitu kan. Nah, Wardi nengok tuh kan, nengok ke belakang kan belum jauh tuh kan posisinya, walaupun agak gelap masih kelihatan dong kalau misalkan itu ada warung. Pas Wardi ngeliat ke belakang, nggak ada warung, asli nggak ada warung. Di situ dia lagi-lagi Wardi ada nggak? Seriusan nggak ada? Apa tadi udah kelewat jauh ya? Gue lihat sih nggak ada. Itu udah jauh kali. Lampu-lampunya pun nggak ada tuh. Nggak ada, bener-bener senyap nggak ada. Terus gue ikutan nengok dong. Pas gue nengok, iya anjir nggak ada. Awalnya kita nyangkal kayak udah kejauhan kali makanya nggak kelihatan. Nggak mungkin, nggak masuk logika. Soalnya kita tuh cuma baru jalan beberapa meter doang lah istilahnya, harusnya masih kelihatan dong. Terus karena Wardi udah ketukun duluan, dia noel si Yola dong kan. Yol lu lihat dah ke belakang tempat lu kencing, kagak ada anjir, kata dia gitu kan. Apaan sih? Pas dia ikutan ngeliat tuh, kata dia nggak ada. Ya iyalah, orang kitanya udah jauh, lagian juga ini kan jalanan nggak ada lampunya, kata dia gitu kan. Yola tuh kayak nyangkal gitu loh, sedangkan gue udah ngerasa aneh di situ kan, warungnya nggak ada kan. Ya udahlah, kita mulai bercanda lagi karena emang jujur kita semua udah ngerasain hawa nggak enak kan. Kita fokus lagi sama Google, lanjut lagi ke depan sampai akhirnya setelah ngelewatin hutan-hutan pinus itu yang agak-agak mirip sama kawasan Salak itu, kita diarahin ke kebun teh. Ada beberapa gubuknya. Di situ kita udah mulai tenang tuh, karena ini kebun teh. Otomatis kan kalau kebun teh kan ya pasti ada orang lah yang lalu lalang gitu loh, dibandingkan kayak di hutan. Nah, karena ada banyak gubuk, Feni udah makin kayak orang ketempelan, ngegerem terus. Jadi gue inisiatif buat datengin salah satu gubuk itu, minta berhenti sama Jo, kita berhenti dulu kali aja ada orang situ, kasihan si Feni udah kayak gini, gue bingung mau diapain lagi nih kita, kan kalau sama warga kali aja bisa dibantu kan. Udah lah, gue mau Wardi turun tuh, ngetok gubuk itu tuh yang ada di kebun teh, tapi nggak ada yang nyaut, kayak emang kayak gubuk kosong doang. Itu ada tiga gubuk tuh, gue ketok tuh. Nggak ada semua orangnya? Nggak ada, manaan agak gelap kali, lampu-lampu rumah doang kan, ya pakai flash HP. Sumpah nggak tahu kenapa ngerasanya orang tuh di situ cuman kita doang. Itu benar-benar nggak ada. Akhirnya kita mutusin buat udahlah lanjut lagi aja lah gitu kan. Pas nyoba lanjut lagi, tiba-tiba mobilnya si Jojo mogok. Tiba-tiba mogok di situ. Terus aduh anjir, ini sih dikerjain, fix dikerjain. Karena apa? Bensin ada, mesin oke-oke aja kata Jojo. Makanya dia bingung, kok tiba-tiba mati. Wah, feeling gue sih udah gak enak banget situ. Itu stuck dong di situ loh. Iya, dikerjain. Kita di tengah-tengah kebun teh itu, mobil mati, nggak ada orang. Tapi alhamdulillahnya pas saat itu tuh matinya nggak lama, cuma 3 menitan gitu. Masih Jojo kan dicoba-coba gini kan, coba sambil baca doa kata gue gitu kan, Bismillah. Doa tuh kita bareng tuh. Alhamdulillah nyala lagi. Nah, di situ mapsnya sempat stagnan tuh. Ditanya mapsnya jalan enggak nih, soalnya kita berhenti di sini, dia nggak gerak gitu loh. Terus gimana? Apa kita mau terbalik? Wah gila sih kalau mau terbalik, lu nggak ngerasa tadi kita udah berapa jam ngelewatin jalanan itu. Pilihannya cuman tetap lanjut. Toh ini kita udah nyampe ke Bonteh loh. Harusnya ini udah deket ke pemukiman. Ya bener sih kan. Yaudah kita coba buat lanjut lagi. Feni cuman kita kasih obat-obatan yang kita bawa lah, maksudnya. Tapi kondisinya masih kayak gitu ya? Masih, udah diem aja. Ya kayak gue bilang tadi kadang gitu. Iya sih, kacau itu yang bikin parno. Kita cuma bisa sok-sok bercanda aja. Denny yang di sebelahnya juga udah kelihatan kayak dia kan diginin kan. Dia cuma digini-giniin. Nah, yaudahlah kita lanjut lagi. Alhamdulillah tuh saat itu sejam lebih ngelewatin kebun teh itu, kita diarahin ke pemukiman warga. Bener pemukiman ya? Entahlah ya bang, nggak tahu pemukiman apa enggak. Ini gue ngerasa aneh juga sih. Anggaplah seingat gue saat itu kita nyampe di situ ya masih jam 11 lah.
jam 11 malam. Mungkin karena emang kawasan pegunungan apa gimana, udah pada sepi ya warganya. Ada rumah-rumah, tapi sebelah kiri itu tetap hutan, sebelah kanannya pemukiman. Nah, ya udahlah, kita ngerasa seneng tuh sampai situ. Gua sama yang lain coba buat nyamperin rumah warga, salah satu rumah warga itu kan. Dia minta tolong, maksudnya si Feni loh ini loh. Ketuk-ketuk lagi, gak ada yang nyaut sama sekali. Kayak bener-bener sepi kan. Palu dari perumahan ya? Iya, rumah-rumah. Emang sih kayak rumah di tengah hutan gitu sih. Gak ada yang nyaut sama sekali? Gak ada. Wah, bingung nih kenapa ya orang-orang gak pada ada ya gitu kan. Apa kita kemalaman atau gimana? Apa karena mereka takut kita orang Jakarta asing gitu kan. Jadi gak ada yang ngebukain. Tapi masa ya sampai segitunya sih. Ya udahlah, tetap kita lanjut lagi kan. Lanjut lagi tuh di jalanan pemukiman itu. Sampai kita ngelihat ada 2 anak kecil cowok di pinggir jalan lagi main lompat tali. Malam-malam, jam 11. Gila. Bocah kecil cowok main lompat tali berdua di situ. Lah, kok aneh gitu kan. Tapi kita masih positive thinking aja. Enggak lu tegur tuh? Ditegur. Oh. Ditegur sama Jojo. Jojo ditanya gini. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, jadinya 2 bocah itu disapa tuh sama si Jojo kan. Dia tanya gini, Dek, tahu ini nggak jalan buat ke jalan utama gitu kan? Ke depan apa kemana ya gitu. Tapi pas ditanya, 2 bocil ini diem aja. Malah kayak ngeliatin kita gini, diem. Mukanya kita perhatiin pucat. Wah, di situ gue ngerasa ada yang nggak beres nih kan. Jojo yang pas banget depan-depanan sama tuh bocah, kelihatan tangannya gemeteran. Pas ngeliat mukanya kayak gitu. Dia kayak, udah dia pelan-pelan kaca mobil sama dia dinaikin gitu ya. Nah, nggak lama abis itu udah tuh bocah lari masuk ke hutan. Masuknya ke hutan loh. Horor sih. Wah, kacau. Sumpah, ini nggak beres. Sampai akhirnya kaca-kaca yang sempet kebuka itu kita rapet-rapetin kaca mobil semua. Nah, di sini yang mulai anehnya lagi gilirannya Yola. Yola ini kan sebenarnya kalau gue perhatiin saat itu termasuk agak sensitif juga kan anaknya. Nah, si Yola dari semenjak dari dia kencing pun dia juga tiba-tiba nggak banyak ngomong. Jangan sampai nih anak ketempelan juga kan. Soalnya kan dia sebenarnya bawel kan. Tiba-tiba pas habis dikencing nggak banyak ngomong. Ya udah kan, gue coba ajak ngomong. Ya lu nggak kenapa-napa kan? Dia cuma gini doang sih. Enggak sih Fit, kata dia gitu. Cuman tadi gue ada ngeliat yang aneh lagi, kata dia gitu. Kenapa? Kita sambil jalan tuh. Dia bilang katanya pas gue nyamperin rumah yang diketok-ketok itu, dia ngeliat di sampingnya itu ada Nyai Ronggeng lagi diri. Aduh. Dia bilang Nyai Ronggeng karena menurut dia kan pandangan dia tuh Nyai Ronggeng itu yang penari berpakaian Sunda gitu kan, dia bilang gitu ya. Nah, pokoknya intinya dia bilang kayak gitu. Gue lihat kayak ada sosok Nyai Ronggeng gitulah, kayak penari-penari ini gitu ngeliatin ke gue, kata dia gitu kan. Seriusan lu? Iya, yaudah lu tetap jaga pikiran lu ya, kata gue, jangan pikiran aneh-aneh atau gimana. Nah, cuman sebelnya itu Yola ini agak rebel anaknya. Udah tahu dia habis ngeliat ya, malah kayak pengen nyari tahu. Kita semua tuh udah tutup jendela mobil. Dia dengan selebornya gitu buka kaca mobil dia kan di depan kan. Dia gini, dia sambil nongol-nongol gini kan. Sebelah kirinya kan hutan. Ya lu kenapa? Aduh, gue kayak ngerasa ada ngeliat sesuatu nih. Apaan ya itu? Malah gini cari-cari sama dia. Ya lu jangan macam-macam deh, lu lihat tadi habis ngeliat ada sosok Nyai Ronggeng kan di samping rumah itu. Iya, tapi gue penasaran, kata dia gitu kan. Dia nengok-nengok gini dengan asiknya. Kita kan takut ya. Yol, tutup. Terus dia bilang gini kan dia mukanya tuh. Terus habis itu dia langsung kaget gini. Ditutup lagi sama dia, kacanya langsung. Kelihatan dia shock. Asli. Kita tanya, kenapa lu? Yol, kenapa? Dia bilang. Jojo masih fokus lah dia bawahnya. Kita yang iniin handle Yol. Terus dia bilang gini, itu tadi di balik pohon Nyai Ronggeng yang gue lihat di rumah tadi ada, kata dia gitu. Diikutin kan dong. Diikutin. Dia kesurupan bang abis itu, nggak lama. Aduh. Kesurupan dia sama sosok Nyai Ronggeng itu. Cuman karena saat itu kerasukannya pakai bahasa Sunda ya. Itu di dalam mobil kita sampai pada keluar dulu, kecuali Feni ya. Feni kan karena lagi sakit ya. Wah, ditinggal itu masih Denny, kita turun bingung ngadepin si Yola. Dan maaf ya, Yola ini kan beda server. Maksudnya dia nonis kan. Ya kita bingung gitu baca ini gimana gitu kan. Tapi ya Wardi yakinin aja, dia dikasih bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Pokoknya intinya pas saat kesurupan itu, kan Yola kan keluar mobil kan, dia lagi sambil nari-nari gitu tuh. Gila. Itu ada 2 menit Parah, serem. nari-nari sambil ngomong pakai bahasa Sunda yang intinya dia bilang ada yang nggak dia suka di dalam mobil ini. Oh, berarti di Katanya antara udah. rombongan kalian ya? Katanya udah berbuat nggak sopan di tempat orang, dia bilang gitu. Saat kesurupan tapi pakai bahasa Sunda. Iya. Kan gue kan ngerti kan Sunda dikit-dikit gitu ya. Jadi gue bisa nyimpulin kan. Alhamdulillahnya Pak Wardi masih bisa nanganin, dan Wardi juga kebetulan dia orang Sunda. Dia komunikasiin sedikit ke Yola pas lagi kesurupan. Maaf gini. Pokoknya Yola tuh seingat gue saat itu dia turun dari mobil, buka kaca mobil, nari-nari gini sambil jalan ke dalam hutan itu. Aduh. Mau nggak mau Wardi sama gue nyusulin. Iyalah, gila. Ya di situ Denny sama Jojo udah ngumpet aja itu kemana tahu, udah ketakutan pada baca doa. Udah abis itu si Yola udah nggak banyak omong lagi, dia capek kan saat itu pingsan. Pas kita kasih tahu lo habis kesurupan sama sosok yang lo lihat, makanya gue bilang please jangan ditantangin gitu kan. Emang dia bilang apa? Udah nggak usah dibahas sekarang. Gue sama Wardi mesen kayak gitu. Dan mau nggak mau kita nggak mungkin berlama-lama di situ karena rumah-rumah itu pun nggak ada yang bisa diandelin. Iya. Kita ketok-ketok pun nggak ada. Sumpah gue juga udah ngerasa ini nggak tau lah beneran kampung apa enggak. Intinya kita harus tetap jalan, ya kan. Udahlah, Google Map masih nyala. Kita cuma ngandelin lampu mobil doang kan di situ karena bener-bener gelap. Sampai akhirnya lu tahu bang nggak? Ujung-ujungnya kita diarahin kemana? Ke jurang. Abis ngelewatin pemukiman itu, kita ngelewatin jurang. Kiri, kanan itu jurang. Itu ngepas banget sama mobilnya si Jojo. Kacau. Kan itu gelap ya, kita nggak nyadar loh bang itu jurang. Kalau mulai nyadar itu jurang apa? Pas ban depan mobil dia yang sebelah kanan. Apa sih? Terjelembab ya, gitu kayak udah setengah masuk gitu kan. Wah berasa tuh agak miring. Nah pas kita lihat, kita coba flash, wah itu jurang dalam. Astagfirullahaladzim, kita di situ kayak ngerasa udah mau dicelakain tuh bang. Sumpah, kan kita belum tahu nih kesalahan kita apa. Gue sampai mikir apa sih yang kita lakuin gitu, sampai kita kayak mau dicelakain kayak gini. Itu kan jatuhnya udah mau dicelakain banget. Asli, kan. parah. Nah, karena Jojo harus bisa nyeimbangin, karena udah ngepas banget, mau nggak mau kita harus turun semua, biar dia nggak keberatan kan. Kan itu nggak pas banget ya. Jadinya kita semua tuh turun lewat pintu belakang mobil. Satu-satu, pelan-pelan itu. Karena apa? Takut kehilangan keseimbangan kan. Udah kita semua turun, Feni dipaksa lah turun, dia lemes-lemes juga. Turun gitu kan. Gak lama tuh, sumpah itu kerasa capek banget sih. Apalagi Jojo saat itu. Untungnya Jojo bisa nanganin loh. Itu kan sebenarnya jurangnya nggak panjang kan, ya, tapi tetaplah kita ngeri liatnya kan. Itu ban sebelah kanan udah masuk gitu loh bang. Untungnya Jojo masih bisa skillnya, udah langsung ke depan lagi tuh. Depannya tuh udah jalan lebar sebenarnya. Pas mobil dari situ kita udah mulai tenang tuh. Ya Allah, terus barulah tuh kita satu-satu jalan pelan-pelan ngelewatin jurang itu, nyamperin mobilnya Jojo kan. Gak lama abis itu tiba-tiba ada anjing hitam keluar dari arah hutan, nyamperin ke kita. Anjing hitam, tapi dia tuh ngegonggongin Feni mulu. Kayak ada sesuatu yang salah gitu di Feni, kan kita nggak tahu kan awalnya apa. Terus sama Denny ditimpuk tuh, ditimpuk batu tuh anjing. Udah, pergi langsung lari lagi dah ke dalam hutan tuh. Nah di situ kita cuman bisa deket-deketan, kita pelukan. Sebenarnya kita kenapa sih ini gitu loh. Di situ kita doa bareng bang, doa bareng. Ya Allah ya Tuhan, kasih kita jalan ke jalan utama, kita nggak mau ada di dalam sini lagi gitu kan. Apapun kesalahan kita tolong maafin gitu kan. Udah kita doa bareng. Nah tiba-tiba aja anjing hitam itu nongol lagi nyamperin kita. Tapi bedanya sama cewek kayak setengah ibu-ibu gitu bang. Iya, nyamperin kita keluar dari arah hutan. Di situ kita nggak mikirnya aneh-aneh, kita mikirnya itu orang. Kita mikirnya ibu-ibu ini marah gara-gara anjingnya ditimpuk sama batu. Orang nyamperin kita kok, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Cuman kita agak merinding karena pas dia datang itu kecium banget bau melati bang. Wah nggak beres nih, nggak beres. Kita cuma bisa diem baca doa, gemeter loh pas ibu-ibu itu lewat sama anjingnya, bau melatinya nyengat banget. Terus sama Denny coba ditanya, Bu mau tanya ini ke depan udah masuk jalan utama belum ya? Soalnya sih di Google-nya sih beberapa meter lagi jalan utama gitu ya. Bener-bener nggak digubris, cuman diem doang. Yang ada si Denny ditatap sinis gini,
Tapi itu jelas banget bentukannya ibu-ibu tua gitu bang. Kan emang dia wangi. Nah anjing hitamnya tuh ngikutin dia dari belakang kan. Udah kita bener-bener didiemin, gak digubris tuh pertanyaan si Denny. Kita perhatiin dia. Udah cuma jalan aja masuk ke hutan lagi, nggak ke rumah gitu loh. Aduh bang, kalau diinget-inget lemes banget sih saat Asli, itu, kerasa banget parah. Mau nggak mau, kita tetap harus jalan lah. Apapun yang udah terjadi saat itu ya, apalagi dengan kondisinya Penny. Wah harus cepat-cepat dapat bantuan nih. Takutnya dia makin parah, tinggal suhu badannya makin panas. Ah gila. Kita kan wah ngeri lah, takut anak orang kenapa-napa kan gitu ya. Denny aja udah panik kayak gitu kan. Udah kita masuk mobil lagi, berdoa lagi. Insya Allah ke depan udah jalan utama, soalnya di Google-nya bilangnya dikit lagi gitu. Udah kita jalan, itu kayaknya udah ada kali udah mau subuh bang, nggak berasa itu waktu. Gila lama banget Peter. Nggak berasa bang, sumpah. Ya udah kita jalan lagi tuh. Nah Google ini kan suka ada ngasih tahu kan kalau misalkan kayak ada objek yang menghalangi di depan. Nah Google-nya itu tiba-tiba bunyi kayak gitu, bilang gini, beberapa meter di depan ada objek yang menghalangi gitu kan. Nah, pas udah disorot sama lampu mobil tuh, nggak ada, tetap jalanan biasa. Cuman lebih lebar emang dari jalanan sebelumnya, tapi sisi kanan kiri masih hutan. Bedanya cuma lebih lebar doang. Pas udah disorot, nggak ada apa-apa, tapi kok bilangnya ada objek yang menghalangi ya? Terus gue bilang, kadang Google memang suka gitu sih, udah lanjut aja gitu kan. Nah, ya udah lanjut, tapi nggak ngebut, biasa aja. Lanjut. Nggak lama, ada yang lewat itu di depan jalan, putih-putih terbang. Waduh. Putih-putih terbang, feeling gue sih itu kunti. Salah apa bang? Nggak lama dia habis putih-putih terbang itu kan Google-nya bilang ada objek yang menghalangi. Sumpah kita mikirnya langsung ke makhluk itu dong. Samar-samar kita lihat, cuman kelihatan dia itu emang punya rambut, makanya kita simpulin itu kunti. Ngelewatin kita, sempet diem bentaran itu di depan mobil. Gila, serem kita banget. Jojo di situ langsung berhenti. Dia nggak berani lanjut lagi. Taunya apa bang? Terbang ke arah kita, terbang ke atas mobil kan. Serut, tapi cepet. Gerakannya itu cepet. Terus tiba-tiba udah langsung senyap aja, kita teriak kan di dalam. Nah, teriak di dalam, astagfirullahaladzim. Nah, perem. Pas dibuka udah, emang nggak ada. Tapi terakhir kita lihat tuh dia tuh terbang ngelewatin atas mobil, nggak tahu lah dia di mana gitu ya. Kita semua berani buat nengok ke belakang kan. Oke, nggak ada apa-apa. Tapi nggak lama dari situ Fanny yang bikin kita takut malah. Oke, kenapa tuh Fanny? Ketawa-ketawa sendiri habis itu. Wah. Lu tahu nggak apa yang di pikiran kita apa? Itu kunti ngerasuk ke si Fanny. Kita maturin nggak mungkin. Akhirnya kita sepanjang jalan itu semua digabungin sampai doa Yesus, selawatan gini-gini. Udah semua kita sepanjang jalan itu kita baca doa gini-gini. Berontak nggak sih? Ketawa makin kenceng. Aduh gila. Itu untungnya mungkin karena dia ngerasa itu sih, karena Denny ngerasa Fanny ini pacarnya ya. Sama Denny itu yang sebenarnya pan aku tuh sampai dipegangin sama dia. Dia ikut-ikutan baca doa gini. Oke, malah makin kenceng ketawanya. Itu ada 30 menitan deh, kayak setengah jam si Fanny kayak gitu. Dan kita sambil tetap baca doa sepanjang jalan itu gini-gini, minta pertolongan. Dan alhamdulillah tuh nggak lama habis itu pas si Fanny udah reda tuh, udah nggak ketawa-ketawa lagi, dia udah tiba-tiba ketiduran gini. Kita keluar tuh dari hutan itu. Dia yang bikin aneh, bener-bener keluar dari hutan loh bang. Kayak bukan jalan alternatif yang seharusnya gitu kan. Nah pas kita keluar itu udah masuk jalan utama, di depannya tuh ada warung warga satu kan. Nah di situ kebetulan ada bapak-bapak tuh. Berapa orang gitu kan, lagi ngeronda atau apa gitu ya. Ngelihat kita tuh kan, ngelihat mobil kita. Mereka kayak kaget gitu dong. Ya iyalah. Itu ngapa ada mobil dan bus dari situ? Alhamdulillah tuh kan, kita samperin tuh warung itu tuh. Kita langsung, Pak, tolong Pak gitu. Loh kok bisa tembus dari hutan ya? Pas dilihat lagi, pas kita lihat lagi, sebenarnya nggak masuk akal juga sih kok. Jalannya nggak gede-gede banget sebenarnya gitu. Kok bisa ya kita lewat situ? Ditanya dong loh, kok bisa tembus dari situ? Emang ada jalan gitu ya? Ya udah kita ceritain aja apa yang kita alamin tadi, yang kayak gue ceritain ke lu bang. Terus kita jelasin keadaan teman kita Fanny ini kan. Udah tuh ditolongin sama warga, sama bapak-bapak situ kan. Wah ini mah harus dipanggil ustadz nih gitu kan. Udah tuh dipanggilin. Nah barulah di situ Wardi cerita awalnya ke gue tuh soal dia ngeliat
Feni sama ini mandi berdua di tempat wisata itu. Oh, baru terbuka di saat itu. Kata, wah lu kenapa nggak bilang? Iya gue takut lah. Kata, awal kan gue biasa aja, tapi pas di teror gitu gue juga nggak berani cerita di situ. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya gue ngerti apa yang dimaksud pas si ini kesurupan sama sosok Nyai yang kata dia Nyai Ronggeng itu. Feni sama Denny maksudnya yang dia nggak suka tuh. Gitu. Berbuat sesuatu di kamar mandi itu ya. Kan pas di rukyah sama Pak Ustadz kan ini bukan sakit medis, dia bilang gitu, ini sakit ketempelan atau berarti langsung disembuhin juga saat itu? Sama itu, sama warga di situ, karena kan kita ceritain detail kejadian kita, ya kan, terus ngeliat kondisi Feni kayak gitu, Feni dipaksa harus jujur sama Pak Ustadz itu. Dan akhirnya jujur mereka akhirnya. Dan kalau kata Pak Ustadz itu, Feni dipeluk sama sosok Kunti yang kita lihat itu. Untungnya masih bisa ditangani pas itu, walaupun pas beberapa hari setelah balik dari Ciwidey itu, dia sempat ada ngerasa kayak dihantuin gitu. Ya. Sama ini udah rumah ya? Udah di rumah, sempat kayak demam lagi. Nah, tapi untungnya Feni tuh sharing ke kita gitu. Jadi kita tahu buat nanganinnya gimana. Lu cerita nggak sama orang tua lu? Dia nggak berani cerita soal ininya. Iyalah. Dia cuman bilang kalau katanya diganggu pas ini gitu. Kita sebagai temen ya udah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya pas udah dikasih saran gini lu yaudah lu minta maaf gini biar nggak diganggu lagi. Dia lakuin saran dari kita, alhamdulillah dia udah bener-bener nggak diganggu lagi sih saat itu. Itu cara minta maaf kayak gimana? Kita sih ngasih sarannya gini. Lu sholat, lu ngaji tengah malam, lu sambil berdoa sama Allah, minta maaf atas kesalahan yang pernah lu buat, apapun itu. Kita cuma suruh dia sholat malam sama ngaji malam sih saat itu. Berarti peran yang paling parah digangguin itu si Feni ini ya? Sebenarnya kita tuh, karena kita bareng sama dia, sebenarnya kita kayak ikut kena imbasnya juga. Iya, dan cowoknya tuh enggak sama sekali tuh? Enggak, ini ceweknya yang kena. Karena ceweknya itu ya? Pak Ustadz aja bilang, untung bisa ditanganin cepet gitu ya maksudnya. Takutnya nanti kalau kelamaan nempel, susah disembuhin. Kalau udah ketempelan gitu. kayak gitu, iya. Oke. Kalau udah seminggu lebih atau kan kadang ada loh yang susah dihilangin. Iya tapi sih. ini masih bisa lah, masih bisa untuk dijelasin pelan-pelan. Ya maaf ini gitu. Nah setelah lu tahu kejadian itu nih antara si Feni dan cowoknya itu, dia mulai terbuka nggak nyeritain sebenarnya maksud dia ikut trip lu ke situ untuk tujuannya apa gitu? Kalau ke gua sih enggak, mungkin ke Jojo sama Yola ya, soalnya dia itu teman dekatnya mereka. Oke. Kalau ke gua sama Wargi enggak sih. Ada minta maaf nggak sih sama kalian semua mereka? Ada. Maaf ya ini apa udah sembrono gitu. Iya sih. Lain kali nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi. Gua nggak nyangka sih bakal kayak gini. Gitu dia bilang. Ya udah, gua mah kan kayak teman biasa, ya udah. Ini juga maaf aja sebenarnya kan gua nggak pakai nama asli kan. Karena gua bilang tadi nanti kalau gua pakai nama asli jadi ketahuan dong aibnya mereka gitu. Jadi yang gua ceritain ini nama samaran ya. Gua nggak mungkin pakai nama asli. Nah yang aneh ini ketika lu ngambil jalur alternatif, ternyata lu nyusur hutan nih. Dan itu kan makan waktu yang lumayan cukup lama tuh, sampai ketemu subuh ya. Berarti kurang waktu 10 sampai 11 jam lah ya. Iya, cuman di jalur. Iya, di jalur situ aja. Coba kalau misalkan kita tetap jalur utama, udah nyampe kali di tol atau apa. Nah, apa pengakuan warga ketika lo keluar dari hutan itu? Pasti banyak pertanyaan lah dari mereka ya kan? Banyak pertanyaannya. Nah, apakah korbannya emang lu aja atau emang sebelumnya pernah ada gitu? Belum ada. Saat itu sih katanya, kok bisa sih Neng keluar dari situ itu cuma gila sih, kacau. Gue kalau ngeliat gitu juga panik lah. Ada ini nih, nggak ada pemukiman mah, ada di sebelah barat atau apa waktu itu mereka bilangnya, sebelah sini mah full hutan semua, mereka bilang gitu. Jadi ceritanya, nama wisatanya apa? Gue sebutin tuh waktu itu. Oh itu memang ya ada emang, tapi udah lama, nggak tahu udah beroperasi apa belum. Emangnya di situ mah rada-rada angker, makanya nggak laku juga gitu. Terus berani-beraninya juga malah kayak gitu sih. Ditambah kayak gitu ya. Iya. Makin jadi. Berarti petugas yang bilang lu katanya baru 3 tahun ya, berarti udah lumayan lama juga berarti beroperasinya ya. Bisa bahkan sampai dia puluhan tahun. Dia tuh nggak bilang kok agak angker, cuma bilang udah aja sampai ke maghriban di sini, bilangnya gitu. Iya sih, ya pemasaran lah ya. Iya. Nah,
Kenapa sih lu memilih tujuan wisata ke situ? Oke, sekalian tadi lu bilang terpaksa. Apa memang tempat wisata itu cukup nyaman, indah gitu? Nyaman sih kelihatannya, soalnya kebetulan Jojo sama Yola ini sebenarnya mereka anak alam gitu. Oh iya. Jadi dibandingkan ke water park sebenarnya mereka lebih seneng ke tempat-tempat kayak gitu, yang ketemu glamping lah gitu. ya, ketemu tempat itu. Nah kan kepala kan pilihan lainnya itu selain rame tapi kebanyakan kayak wisata-wisata biasa kan, kayak Dreamland lah atau apa gitu. Jadi Jojo sama Yola tuh kayak, wah tertarik nih ke tempat-tempat gini, udahlah daripada nggak ada atau sepi juga enak gitu. Jadi sebenarnya karena faktor mereka suka alam sebenarnya. Nah yang satu lagi bukan suka alam nih ya, emang udah suka-suka begituan. Kayaknya sih. Itu cerita sungguh serem banget nih, Fit nih. Lu dari perjalanan pulang ini gila, yang nggak habis pikir tuh ketika lu disesatin masuk jalur hutan itu ya. Dan itu ketemu lagi subuh, dan gua kalau sebagai warga yang melihat kejadian tersebut pasti banyak timbul pertanyaan lah di gua. Pasti. Kacau, masa ada lu mobil keluar dari hutan nih. Mereka aja bingung, apalagi kita yang ngalamin pas tahu-tahu hutan. Ya gimana kita jelas ngalamin hal-hal yang di dalam ada ini ya. Tapi kenyataannya ternyata itu emang hutan. Gila ya. Lu jelasin ada kebun teh juga waktu itu. Ada. Terus kata warga memang ada atau memang nggak ada? Kalau kebun teh kemungkinan emang pasti ada kalau kebun teh. Cuman kok kayak pemukiman di sekitar situ itu tuh nggak ada ya? Ada. Wah gila. Kayak jurang gitu ya mungkin emang bener aja kali emang itu beneran jurang gitu. Kan. Namanya juga bukan tempat pemukiman gitu. Jadi ada jurang di tengah-tengah jalan gitu. Oke, ini cerita lu memang jadi berkesan banget nih antara perjalanan lu bersama 5 orang teman lu ya. Nah, setelah kejadian itu ada trip-trip berikutnya tuh. Enggak, cuma sekali dong. Sekali dong, serius. Udah nggak mau lagi. Tapi nggak jadi selek antara kalian ya, biasa aja ya. Dan si Penny juga nggak ngalamin kejadian lagi tuh, yang aneh-aneh lagi. Enggak. Kita anggapnya bawa bercanda aja, karena kan emang sebenarnya anak-anaknya pada selengit juga kan. Udah anggap bercanda aja. Udah yang penting jangan mengulangi kesalahan yang sama katanya. Bener banget. Nah, Fit. Thank you banget nih lu udah mau datang lagi cerita. Dan ini cerita bukan pendakian gunung ya, tapi ini trip ya. Masih di alam juga ya, masih Ciwidey juga ya. Emang gak ngerti lagi. Dan ini cerita gokil banget. Parah sih kacau. Ini cerita yang buat gua dengar pertama kali, karena gua baru pertama kali ngedenger ada orang yang nyasar ke hutan gitu, dan lu ngeliatnya jalan biasa ya, ada perkampungan juga. Ini gokil banget sih. Nggak ada orang yang kita temuin yang interaksi gitu. Ya interaksi seperti itu aja serem banget. Kalau gue mikir ya emang ini gue udah di sasaran nih, udah dimasuk alam gaib nih. Iya. Oke nih Fit, sebelum kita mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini nih? Pesan gue sih, kalau lihat dari cerita gue yang tadi ya, dimanapun berada, please jaga sopan santun. Ya. Dan jangan pernah ngelakuin hal-hal aneh yang bukan di tempatnya. Asli. Kayak ini, kasus kayak gini gak cuma sekali 2 kali ya. Banyak orang ngelakuin hal tersebut, tapi impact buat negatif di dia, entah dia pacarnya, hubungan dia berikut tuh besar juga. Maksudnya ya tahan aja gitu loh. Harusnya mereka lakuin di tempat yang seharusnya aja, udah loh. Apalagi itu tempat asing yang bener, yang apalagi tadi tempat wisata yang udah tua juga. Angker lagi ya kan? Ya ternyata angker. Kacau. Nah oke. Thank you banget nih Fit, sekali lagi lu udah mau mampir dan berbagi cerita lu. Semoga teman-teman semua yang menyimak cerita Fitri kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan yang buruknya buang jauh-jauh. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.